Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 632. Kehidupan Pedang. Kau iblis. Seluruh tubuh Mo Xiaochuan bergetar hebat. Ia buru-buru mengambil botol yang diberikan dan mendapati semacam salep kental di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengoleskannya ke punggung dan lututnya. Meski tak bisa melihat bagian punggung, lututnya yang terluka sudah cukup parah, bahkan tulangnya terlihat jelas. Saat tangannya menyentuh tulang putih itu, ia sempat merasa ngeri. Untungnya, ia tidak merasakan apapun dari pinggang ke bawah. Jadi meski tangannya menyentuh tulang, rasa sakit tak muncul sedikit pun. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara pelan karena terkejut. Setelah mengoleskan salep tersebut, ia mulai merasakan tulangnya yang patah mulai menyatu kembali. Bahkan lututnya perlahan tumbuh dan pulih, dan semua itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Ramuan roh! Ini pasti ramuan roh! Mo Xiaochuan sangat gembira. Ia melompat dari tanah dengan semangat. Namun, kegembiraannya segera sirna. Ia menatap dupa yang sudah habis terbakar di tanah, lalu melihat sorot mengejek di mata Gu Feiyang. Hatinya langsung menciut. Glek! Ia menelan ludah dan berkata dengan canggung, "Boleh aku makan dulu sesuatu? Aku sudah kehabisan tenaga. Aku tak punya waktu untuk membuang-buang bersama sampah sepertimu," kata Gu Feiyang dingin. "Masuk saja ke dalam gua. Siapa tahu ada jamur beracun atau apapun yang bisa mengisi perutmu. Kalau beruntung, mungkin ada ular atau kelelawar berbisa yang bisa kau tangkap dan makan." Mata Mo Xiaochuan dipenuhi keputusasaan. Ia memohon dengan suara bergetar, "Kumohon, jangan paksa aku masuk. Ini adalah zona kematian keluarga Mo. Tak ada satu pun yang pernah keluar hidup-hidup. Setiap anggota klan yang dijatuhi hukuman mati dikirim ke gua ini. Kalau bisa keluar, mereka akan dibebaskan dari semua tuduhan. Tapi seumur hidupku, aku belum pernah mendengar ada yang berhasil keluar." Gu Feiyang mencibir, "Seumur hidupmu?" Ia tertawa sinis. "Hanya beberapa tahun saja, terus mengoceh dan aku akan memotong dagingmu." Mo Xiaochuan mundur karena takut, lalu berkata dengan nada getir, "Baiklah, tapi setidaknya beri aku pedang. Kalau aku bertemu ular berbisa atau semacamnya, aku bisa melindungi diri." "Baik." Baru kali itu Gu Feiyang menyetujuinya dengan mudah. Ia mengangkat tangannya, dan lusinan batu di kejauhan meledak seketika. Lebih dari 10 kilatan cahaya melesat dan berkumpul di telapak tangannya. Mata Mo Xiaochuan membelalak. Ia menyaksikan bola cahaya putih perlahan mengembun di tangan pria itu, lalu mengecil dan memadat hingga berbentuk seperti pedang. Gu Feiyang menjentikkan jarinya. Pedang itu langsung meluncur dan menancap tepat di kaki Mo Xiaochuan, membuatnya tersentak mundur. Setelah menenangkan diri, Mo Xiaochuan menunjuk ke arah pedang itu. "Kau membuat benda ini di tempat? Ini cuma pedang besi biasa, bahkan bukan senjata tingkat mendalam. Bagaimana aku bisa membunuh musuh dengannya?" "Sampah sepertimu memang cuma pantas menggunakan pedang sampah seperti itu," jawab Gu Feiyang dingin. "Kalau engkau bicara lagi, pedang itu pun tidak akan kuberikan." Mo Xiaochuan tahu orang ini berbahaya. Ia buru-buru menutup mulut dan menggunakan satu tangan lainnya untuk menarik pedang itu dari tanah. Tapi ternyata pedang itu tidak seberat yang ia bayangkan. Jangan-jangan, pedang ini memang bukan sembarangan, tapi kenapa begitu ringan? Sudahlah, ini tetap lebih baik daripada tidak punya senjata sama sekali. Setelah mengoleskan salep ke seluruh lukanya, Mo Xiaochuan merasa kekuatannya perlahan kembali. Ia menggenggam pedang itu, lalu mengayunkannya beberapa kali. "Kalau begitu, aku masuk. Tapi, kau akan mengikutiku dan melindungiku, kan?" Gu Feiyang mengernyit dan menatapnya dingin. "Menurutmu?" "Ya, sudah kuduga tidak." Mo Xiaochuan menghela napas. "Kalau begitu, aku masuk sendiri. Kuharap aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Saat itu tiba, ajarilah aku seni bela diri." Mo Xiaochuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Sepasang matanya yang jernih dan polos menatap lurus ke arah Gu Feiyang, tanpa sedikit pun rasa takut. Hati Gu Feiyang sedikit terguncang, seolah tersentuh oleh kepolosan, tekad dan keberanian pemuda itu. Meski begitu, ekspresinya tetap datar. Ia mendengus dan berkata, "Kita bicarakan lagi setelah kau berhasil keluar hidup-hidup."
Sosoknya menghilang seketika dari pandangan Mo Xiaochuan. Mo Xiaochuan tahu betapa hebatnya kekuatan Gu Feiyang. Meski telah lenyap dari pandangan, dia yakin pria itu pasti bersembunyi di suatu tempat dan terus mengawasinya. Jika ia mencoba melarikan diri, Gu Feiyang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Memikirkan hal itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengangkat pedang besi di tangannya, dan memaksa dirinya melangkah ke dalam gua yang dijuluki sebagai tempat penghilangan para dewa. Dari kejauhan, sepasang mata setajam bintang memperhatikan sosok lemah itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan gua. Gu Feiyang menghela napas dan bergumam, "Bakatmu memang biasa saja, tapi kau memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak orang. Aku penasaran, apakah langit akan memberimu keberuntungan? Jika kau bisa keluar dari sana, aku sendiri yang akan membawamu ke puncak dunia ini." Mo Xiaochuan tersentak dari lamunannya, mengenang pemuda tampan yang pernah ia ikuti. Senyum murni muncul di sudut bibirnya. Ia benar-benar bersyukur, lalu bergumam pelan, terima kasih Tuan. Dalam perjalanan menuju puncak ini, aku akan terus mengikuti jejakmu, dan takkan pernah berhenti. Aku ingin mempelajari kitab suci pedangmu, terutama jurus-jurus yang kau gunakan saat menghadapi leluhur. Tolong, ajari aku. Tak perlu, jawab Gu Feiyang. Beberapa jurus itu adalah inti dari pedangku sendiri, dan mungkin tidak cocok untukmu. Darah keluarga Mo dari kota besi hitam mengalir dalam tubuhmu, jadi teknik mulia 1000 kaki lebih cocok untukmu. Tapi, Tuan, teknik pedangmu jauh lebih kuat daripada teknik mulia 1000 kaki. Bodoh. Di dunia ini, tak ada kitab suci pedang yang paling kuat, yang ada hanyalah orang yang lebih kuat. Mata Mo Xiaochuan berbinar. Semua energi dalam tubuhnya seakan meledak, terkumpul dan tertuang ke dalam pedangnya. Tuan, aku akan tunjukkan seluruh kekuatanku. Aku akan buktikan bahwa bocah yang dulu bersimpuh di bawah cahaya bulan di kota besi hitam, kini telah tumbuh menjadi pria tangguh di zamannya. Pedang pembilas iblis penghancur surga, hancur. Mo Xiaochuan berteriak lantang. Pedang di tangannya bergetar hebat, menggema dengan mantra pedang. Di bawah teknik 1000 jangkauan yang luar biasa, pedangnya menyapu luas ke segala arah. Tak bisa dihentikan siapapun. Tidak mungkin. Penatua Qiu, yang berada di wilayahnya sendiri, menatap ngeri saat pedang Qi yang memenuhi langit menerobos formasi hukum yang bahkan dibentuk oleh Kaisar Qi. Bayangan pohon purba bergoyang hebat, terus berkelip sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Mata Penatua Qiu melebar karena ketakutan. Pandangannya dipenuhi oleh kilatan pedang Qi, membuatnya tak mampu melihat apapun lagi. Ia hanya bisa menatap dengan putus asa saat tubuhnya ditelan habis oleh serangan itu. Boom! 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 Suara ledakan menggelegar mengguncang bumi. Seluruh kota Songyue runtuh di bawah tekanan dari serangan pedang itu. Pedang Qi, 1000 tangan dan ribuan daun telapak saling bertabrakan, memicu gelombang kejut yang menyebar ke segala penjuru. Berbagai bangunan runtuh satu demi satu. Semua itu berlangsung selama kira-kira setengah cangkir teh. Di tempat asal Penatua Qiu berdiri, tak ada yang tersisa, bahkan serpihan tubuh pun tidak. Diam, sunyi. Kematian menyelimuti segalanya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu membisu. Pikiran mereka membeku. Serangan pedang itu seakan mengguncang jiwa mereka hingga tak mampu berpikir. Mereka bahkan melupakan keberadaan diri mereka sendiri. Hanya angin dari gelombang kejut yang terus bertiup dan membuktikan bahwa semua itu memang nyata. Luar biasa. Itu adalah nyawa pedang, napas pedang. Kau membuatku merasakan gairah dan semangat dari pedang pembunuh iblis Tianggang ini. Saat itu, aku bahkan tak tahu apakah pedangnya adalah kau, atau kau yang telah berubah menjadi pedang. Perasaan itu membuat darahku mendidih. Ucapan pujian Yung Xiao memecah keheningan yang mencekam. Orang-orang di sekelilingnya mulai sadar kembali, namun tubuh mereka masih gemetar dalam ketakutan akibat kekuatan pedang tadi. Mereka merasa seolah tubuh mereka telah membeku. Nyawa pedang. Setelah mendengar pujian Yung Xiao, wajah tegang Mo Xiaochuan perlahan berubah lega. Ia tersenyum tipis, penuh kepuasan. Untuk bisa menerima pujian darimu,
Setiap dari puluhan juta tebasan pedangku selama bertahun-tahun akhirnya terasa layak. Namun tak lama setelah perasaan lega itu datang, Mo Xiaochuan justru terdiam, terkejut. Ia merenungi kata-kata Yung Xiao seolah menemukan pemahaman baru. Pedang pembunuh iblis Tianggang milikmu adalah artefak puncak tingkat 9, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Itu bukan sekadar artefak. Di dalamnya ada semangat, tekad, dan dao. Tubuh Mo Xiaochuan bergetar ringan, seolah telah memahami sesuatu. Sorot matanya penuh kegembiraan, dan samar-samar, ia merasa ada cahaya terang yang berkedip di tubuhnya, menyinari malam kelam di hadapannya, dan membuka jalan yang panjang ke depan. Tebasan pedang tadi, itu teknik mulia 1000 kaki. Apakah itu teknik mulia 1000 kaki dari keluargamu di Kota Besi Hitam? Luar biasa, sangat menakutkan. Li Feiyu menatap tak percaya. Matanya membelalak. Keluargamu dari Kota Besi Hitam? Ren Guangzheng ikut tercengang dan berteriak, "Astaga, pedang pemusnah iblis roh surgawi, seni 1000 roh Hauran. Itu adalah pusaka tertinggi milik keluarga Mo di Kota Besi Hitam. Bagaimana bisa berada di tangan orang ini? Siapa sebenarnya dia?" Wajah Su Andi menegang. Ia berbicara dengan nada marah. "Kota Besi Hitam? Siapa engkau sebenarnya? Empyrean One Pavilion dan Kota Besi Hitam tak pernah saling mengganggu, bahkan sering bekerja sama dalam urusan dagang. Kenapa engkau membunuh orang-orangku?" Ekspresinya berubah gelap. Kematian seorang tetua merupakan kerugian besar bagi Empyrean One Pavilion, hampir mengguncang fondasi pavilion itu sendiri. Ia menggertakkan gigi dan berseru, "Sepertinya kau punya penjelasan besar untuk semua ini." Setelah serangan pedangnya, Mo Xiaochuan seperti mendapatkan pencerahan lebih dalam tentang ilmu pedang berkat sedikit arahan dari Yung Xiao. Ia merasa samar-samar bahwa dirinya akan menembus batas baru, dan perasaan itu membuatnya sangat bersemangat. Kata-kata Yung Xiao kembali terngiang di telinganya. 10.000 teknik menjadi satu manusia dan pedang menua bersama. Akhirnya, penghalang dalam hati Mo Xiaochuan terbuka. Di saat itulah, pelangi turun dari langit dan menyinari tubuhnya. Kekuatan hukum melonjak di sekelilingnya, memasuki tubuhnya, terobosan di tingkat martial sovereign. Semua orang yang menyaksikan terkejut dan saling berpandangan dengan ngeri. Terobosan di tingkat martial sovereign adalah hal luar biasa. Pada tahap ini, setiap bintang bisa meminjam kekuatan langit dan bumi, serta hukum dunia. Tak ada yang menyangka Mo Xiaochuan akan menembus batas itu hanya lewat satu tebasan pedang. Saat ini, semua orang menatap Mo Xiaochuan yang bersinar terang dengan perasaan yang campur aduk. Masing-masing menyimpan pikiran sendiri, tapi secara keseluruhan, selain orang-orang dari perusahaan dagang Tianyuan, semua menunjukkan ekspresi yang serius dan suram. "Selamat, kakak senior." Kaisar muda Haolian menjadi yang pertama mengucapkan selamat, disusul oleh Ding Linger dan Luo Yunxiang. Setelah itu, para anggota perusahaan dagang Tianyuan dan mitra-mitranya pun ikut mengucapkan selamat satu persatu. Suasana berubah menjadi penuh sukacita. Pertempuran hidup dan mati antara dua sekte besar berubah menjadi perayaan sepihak. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.